Oke, sambil itu ya, dilihat di PPT-nya ya. Total ada banyak pertanyaannya ya. Ada banyak 11 penanya ya, tapi dari 11 itu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, kita akan mulai langsung saja. Pertanyaan pertama dari Mbak Sri Dewi Asih. Online, orangnya online nggak nih, Mbak? Mbak Mbak Dewi online nggak sekarang? Mbak Sri Dewi Asih. Online Mbak Rela. Online ya, oke. Nah, ini pertanyaannya mengenai sistem ekonomi ya. Jadi yang ditanyakan mengenai merkantilisme, proteksionisme, isolasionisme, dan perdagangan bebas. Oke, sebelum saya jelaskan, ada yang mungkin tahu artinya apa mengenai perdagangan bebas, merkantilisme gitu? Sama sekali nggak tahu ya? Atau pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, Mbak siapa ini? Ini saya yang aktif saya kasih poin ya. Jadi nanti yang jawab yang aktif ya. Tapi perkenalkan dulu namanya siapa? Soalnya saya nggak tahu ya. Mbak siapa ini? Mbak siapa ini tadi? Oh, Mbak Ati. Oh, Nurtaati. Oke. Gimana? Apa maksudnya perdagangan bebas itu? Maksudnya gimana? Teori marketing, teori keuangan gimana? Ah, ah. Maksudnya apa gitu? Perdagangan bebas itu maksudnya apa? Oke, yang lainnya mungkin ada yang tahu atau mau menambahkan apa gitu? Ya, gimana Mbak Santi? Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya apa? Tidak melakukan. Heeh. Apa? Tergabung dalam apa? Suatu perjanjian ya, perjanjian perdagangan bebas. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan ya. Jadi tadi kan yang ditanyakan mengenai perdagangan bebas, merkantilisme dan sebagainya. Kalau perdagangan bebas tadi sudah betul ya. Jadi itu sebuah kebijakan atau aturan ya, di mana pemerintah itu tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Maksudnya apa sih diskriminasi? Jadi membeda-bedain gitu kan. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya gini, kalau misal ada barang masuk gitu ya, impor berarti ya, itu dikenakan pajak tinggi. Ya, jadi misal ada Indonesia nih mau ngimpor mobil ya. Nah, kalau mobil dari Jepang gitu ya. Nah, mobil kalau mau masuk ke Indonesia ya, mau diimpor ke Indonesia itu dikenakan pajak yang tinggi. Ya, tarif yang tinggi. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya tarifnya tinggi, pajaknya tinggi kan nanti akan mempengaruhi harga jual mobil itu kan? Ya kan, harga jual mobilnya akan lebih murah atau mahal kalau kena pajak? Lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal kira-kira apa konsumen gimana? Mau beli nggak kalau mahal? Ya, akhirnya barangnya nggak laku kan?
Nah, kalau di perdagangan bebas enggak ya. Kalau di perdagangan bebas itu malah tidak ada pajak. Nah, jadi barang dari Jepang dari yang ada perjanjiannya itu kalau masuk ke Indonesia harganya nggak akan lebih mahal karena tidak ada pajak gitu ya. Nah, selama ini ya di perdagangan bebas itu ada beberapa contohnya ya. Ada dari Uni Eropa ya, itu yang terkenal ya. Jadi Uni Eropa itu ada Belanda, Jerman, Prancis, mana Yunani, nggak tahu Yunani itu masih ikut atau enggak. Terus ya, jadi Uni Eropa, jadi negara-negara Eropa itu bergabung dan mereka menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Jadi kalau misal Belanda mau jual barang ke Jerman itu tidak dikenakan pajak, ya tidak dikenakan pajak. Jadi perdagangan bebas itu seperti itu ya. Nah terus tadi ditanyakan juga mengenai merkantilisme. Nah merkantilisme itu juga sebuah aturan atau kebijakan atau teori ya. Jadi teori ini menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara didasarkan pada kekayaan dibandingkan dengan negara lain. Jadi ini istilahnya kayak apa? Sebuah negara itu berusaha memperkaya dirinya. Ya caranya gimana? Nah, salah satu caranya adalah menerapkan pajak yang tinggi, ya bea masuk yang tinggi supaya barang yang datang dari luar negeri itu nggak laku tadi kan, sehingga negaranya itu nanti akan kaya gitu kan karena bisa mengalahkan negara lain ya. Barang dari negara lain kan tidak laku ya karena harganya tinggi. Nah teori merkantilisme ini makanya itu bertentangan dengan kebijakan tadi perdagangan bebas ya kan. Kalau perdagangan bebas kan tadi malah pajaknya dihilangin kan. Nah kalau merkantilisme enggak, itu malah pajaknya ditinggiin, dipertinggi supaya menang ya, supaya kalau bersaing dengan negara lain menang karena produk negara lain lebih mahal kan, nggak laku kan. Nah gitu. Nah itu merkantilisme. Nah selain merkantilisme ada proteksionisme. Nah kalau proteksionisme juga sama ya. Caranya ini tarif barang impor atau pajak barang impor itu ditinggikan. Terus misalnya mereka juga melakukan kuota, batas kuota. Kayak kita langganan internet ya, kan ada kuota-kuotanya itu kan. Nah, ini sama sebetulnya. Jadi kalau kuota di sini nih ada batasannya. Misalnya gini. Oke, Jepang, kamu boleh kirim mobil, tapi cuman 200 unit, dibatasi. Betul, dibatasi. Jadi cuman 200 unit, kamu tidak boleh lebih dari 200. Nah, itu kan berarti membatasi juga kan. Memprotek kan. Nah, itu namanya proteksionisme karena itu memprotek ya, menjaga supaya ya itu kuotanya tidak lebih gitu kan. Nah, terus juga bisa melalui berbagai macam aturan. Ya, aturan pemerintah ini misalnya kayak di Indonesia itu ada aturan gini. Kamu kalau mau jual barang dari luar negeri ya, kamu harus ada kandungan 40% itu lokal. Tahu nggak aturan itu? Jadi ini misalnya kayak HP Cina ini ya, HP Cina mau masuk ke Indonesia itu harus 40% kandungannya itu lokal. Iya, entah layarnya, entah casingnya, entah baterainya. Nah, jadi pokoknya harus ada produk Indonesia. Nah itu termasuk peraturan pemerintah. Nah itu kan berarti kan akan bertentangan ya dengan tadi perdagangan bebas gitu kan. Nah itu maksudnya seperti itu. Terus ada lagi isolasionisme ya. Isolasi itu dari kata dasar isolasi. Isolasionisme itu dari kata dasar isolasi. Pernah dengar nggak kata isolasi? Betul. Mbak siapa tadi nih yang jawab? Mbak Santi. Ya, betul. Jadi, Tanti, sorry, Tanti. Tati. Tanti. Mbak Kanti. Mbak Kanti ya.
Betul ya. Jadi isolasi itu artinya tertutup ya. Jadi kalau kamu terisolasi artinya kamu tertutup gitu kan. Ya. Jadi orang yang terisolasi itu artinya orang yang menutup diri gitu kan. Nah, jadi terisolasi itu artinya menutup diri. Nah, sama. Jadi kalau ini itu kebijakan luar negeri di mana sebuah negara itu menutup diri. Ya, dia nggak mau berdagang dengan negara lain. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dia menarik diri. Nah, misalnya ada perjanjian perdagangan bebas gitu ya. Aku nggak mau gitu kan. Aku nggak mau join. Aku pokoknya mau ngurusi negaraku sendiri ya, mencukupi kebutuhan negaraku sendiri. Nah, jelas ini bertentangan dengan perdagangan bebas ya. Jadi merkantilisme, kemudian isolasionisme, kemudian ada proteksionisme itu bertentangan dengan perdagangan bebas. Nah, saya sempat juga cerita di kelas mengenai perdagangan bebas. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Oh, lupa semua. MEA, masih ingat nggak MEA? MEA. MEA. Gimana Mbak? Nah, masyarakat. Ini Mbak siapa ini? Mbak Eka, oke, saya catat. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi itu kan negara-negara di Asia Tenggara ya, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Brunei, itu kan mereka membuat perdagangan bebas ya, perdagangan bebas. Jadi barang-barang dari Singapura kalau datang ke Indonesia tidak dikenakan pajak gitu kan. Nah, sebetulnya bukan cuman perdagangan bebas itu bukan cuman terbatas ke barang ya, tapi juga ke manusia gitu kan. Jadi kalau dulu dokter Indonesia cuman bisa cari uang di Indonesia gitu ya, kerja di Indonesia, dokter Indonesia di Indonesia. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang dokter Indonesia bisa cari uang di Singapura ya. Demikian juga sebaliknya, dokter Singapura kalau mereka mau berusaha di Indonesia juga dikasih kesempatan gitu ya. Nah, itu mengenai perdagangan bebas. Oke, lanjut. Masih sama dari Mbak Rela ya. Mbak siapa ini? Ya. Mbak siapa tadi, Mbak? Oh ya, Derawa. Ya, ya, oke, ini orangnya online-nya. Masih pertanyaan dari Mbak Sri Dewi Asih nih ya. Mengenai etika bisnis ya. Oh, literatur. Jadi literatur itu maksudnya sumber ya. Ya, jadi banyak sumber yang mengenai etika bisnis. Jadi sumbernya itu nggak dari satu buku tertentu atau menurut seorang ahli tertentu, tapi enggak. Jadi literatur itu maksudnya sumbernya dari berbagai macam ya, banyak ya. Literatur itu artinya sumber. Terus habis itu pertanyaan berikutnya mengenai ambiguitas. Ada yang tahu nggak atau pernah dengar nggak ambiguitas itu apa? Rancu tidak jelas, betul sekali. Ya, Mbak Kanti ya. Oke, saya kasih poin dulu. Ya, jadi ambigu itu artinya tidak jelas ya, rancu. Jadi kayak gini. Jadi etika itu kan berbicara tentang baik dan buruk ya, tentang moral. Nah, bukan hal yang salah atau benar. Kalau salah atau benar ada patokannya gitu ya, jelas hukum itu kan. Nah, hukum kan yang mengatur salah atau benar. Tapi kalau moral, baik atau buruk itu kan beda-beda kan tiap orang kan. Kayak orang Indonesia mikir gini, kalau cewek ya misalnya kalau pakai baju yang celana misalnya rok gitu yang sampai ke atas itu kan moralnya buruk gitu ya. Nah, tapi kalau buat orang bule gitu ya, itu nggak apa-apa, biasa itu kan. Nah, jadi etika itu seperti itu. Jadi kan lain-lain kan menurut
orang bule seperti ini, penilaian orang lain-lain, menurut orang Indonesia seperti ini. Makanya itu dikatakan etika itu rancu atau ambigu. Jadi ambiguitas itu artinya rancu, ya. Terus ditanyakan lagi mengenai survive. Ya, survive itu artinya bisa bertahan, ya. Jadi ini maksudnya gini, jadi seorang wirausaha atau pengusaha itu harus mampu mempertahankan bisnisnya supaya tetap berjalan gitu ya. Survive itu bertahan atau berjalan gitu loh, tetap berlangsung. Itu bahasa Inggris ya, tapi kayaknya enggak tahu, belum diserap sih. Tapi bahasa Inggris ya, survive itu artinya bertahan. Lalu pertanyaan keempat masih sama. Wah, pertanyaan paling banyak kayaknya dari Mbak Sri Dewi ini ya. Mengenai definisi konseptual ya. Oke. Jadi keahlian itu macam-macam, Mbak ya. Ada keahlian konseptual, ada teknikal, ada keahlian komunikasi, kemudian pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi kalau keahlian konseptual atau conceptual skills itu maksudnya adalah itu kemampuan seorang manajer ya, dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksikan masa yang akan datang. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang konseptual. Jadi konseptual itu bukan hal-hal yang teknis, misalnya gini, gimana cara menyalakan komputer gitu ya, gimana cara mengatur keuangan, bukan mengatur keuangan, tapi lebih ke mencatat keuangan, itu bukan seperti itu. Kalau keahlian seperti itu dikatakan keahlian yang sifatnya teknikal. Ya, jadi kalau konseptual itu enggak. Jadi konseptual itu kayak abstrak ya. Jadi kayak Anda buat strategi. Ya, gimana caranya produk ini laku gitu. Nah, itu perlu ya, dan itu perlu keahlian seperti itu adalah dinamakan keahlian konseptual. Jadi konsepnya mengkonsep, membuat konsep gitu ya. Jelas nggak, Mbak Dewi? Ya, jadi konseptual. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai tingkatan manajer ya, tingkatan manajer. Jadi kalau kita bicara mengenai tingkatan manajer itu dibagi menjadi 3 ya. Yang paling bawah itu namanya manajer lini pertama. Ya, yang ditanyakan Mbak Dewi ini kan mengenai first line. Nah, first line itu adalah manajer lini pertama. Nah, biasanya jabatannya itu sebagai supervisor. Ya, supervisor. Itu nama lainnya adalah first line manager atau manajer lini pertama. Nah, biasanya untuk supervisor ini ya, ini langsung berhubungan dengan karyawan. Ya, jadi supervisor itu atau mandor ya, istilahnya mandor. Ya, mandor itu manajer, tapi manajer tingkat pertama. Nah, itu berhubungan dengan karyawan secara langsung ya. Terus habis itu ada juga manajer menengah ya, tingkat 2. Ya, tingkat 2. Nah, ini namanya middle manager. Nah, middle manager ini tugasnya apa? Tugasnya ya, salah satunya itu. Terus dia juga tugas lainnya adalah menghubungkan antara supervisor dengan top manager. Nah, yang paling tinggi itu namanya top manager. Nah, itu biasanya orang sebutnya sekarang itu CEO itu loh. CEO ya. CEO itu loh, CEO itu kan. CEO. Itu CEO itu kan. Itu namanya top manager. Ya, jadi manajer puncak istilahnya. Ya, itu tingkatan dari paling top. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuli. Online nggak orangnya ini? Online, oke. Ini juga tanyanya banyak ini. Terus ini mengenai
Oh, dampak ya, dampak dari perdagangan bebas. Nah, sebelum saya jawab, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai perdagangan bebas ya kan. Nah, kalau Mbak-mbak di sini melihat ya, kira-kira itu dampaknya yang positif apa, yang negatif apa, terus kira-kira lebih besar mana? Kalau Mbak lihat, yuk siapa yang mau jawab? Ya, pertanyaannya dampaknya lebih gede mana ya? Atau jangan gitu, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa dari perdagangan bebas di Indonesia. Terus kalau sudah kita lihat dibandingkan mana yang lebih besar. Oke, siapa yang mau jawab? Saya tulis. Oke, silakan Mbak Kanti. Loh, kalau perdagangan bebas itu kan nggak ada biaya pajak, nggak ada pajak. Mm-mm. Ya kan kalau perdagangan bebas kan malah nggak ada pajak. Iya, Mbak siapa? Mbak siapa? Oh, Mbak Eka ya. Gimana Mbak Eka? Nah, pintar. Karena apa? Nah, jadi intinya apa? Kalah saing ya. Kalah saing karena harga dari produk luar negeri lebih murah. Bisa jadi lebih murah ya, bisa jadi lebih murah. Bisa jadi juga tetap lebih mahal gitu kan. Nah, oke, kalau Mbak Eka lihat ya, kira-kira lebih mana dampaknya lebih besar, yang positif atau yang negatif? Positif. Oke, ya. Oke, sebetulnya kalau kita ditanya positif negatif itu tergantung optimisme kita ya. Kalau kita lihat kita optimis kita bisa memenangkan persaingan, ya kita katakan bahwa perdagangan bebas itu dampaknya positif gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang negatif ya, yang pesimis ya kan ya, kita akan lihat bahwa dampaknya jelek gitu kan. Jadi tergantung jadi cara pandang kita sebetulnya ya kan. Kalau optimis ya kita bisa baik gitu kan. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat selain Mbak Eka, Mbak Kanti? Ada lagi? Mbak Iwut, ayo. Ya, gimana? Menurut Mbak dampaknya positif atau negatif? Lebih banyak negatif atau lebih banyak positifnya? Oke. Atau gini, ada yang lain mau ditanyakan mengenai ini? Mengenai perdagangan bebas dampaknya? Jadi tadi betul ya, dikatakan Mbak Eka itu tadi dampaknya barang Indonesia akan lebih mudah dipasarkan ke luar negeri karena kan tidak ada pajak gitu kan, lebih gampang juga masuknya gitu. Nah, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya kan. Oke, terus habis itu kita lanjutkan aja ya ke pertanyaan berikutnya mengenai etika kebijakan. Jadi etika kebijakan itu adalah aturan moral yang ditetapkan dalam sebuah peraturan atau kebijakan. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai moral itu kan bukan berkata tentang salah atau benar gitu kan. Tapi ini dilakukan baik atau enggak gitu kan. Baik atau buruk.
gitu ya. Jadi kalau kita bicara etika itu bicara baik dan buruk. Jadi aturan moral ya, aturan moral. Terus pertanyaan berikutnya mengenai koperasi ya, koperasi. Jadi kalau koperasi itu kita perlu izin atau enggak ya. Nah, jadi koperasi itu ini perlu izin ya. Untuk saya sudah cek di undang-undangnya. Nanti kalau Mbak Yuli ya mau tahu lebih detail, nanti bisa dibaca di Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Ya, terus habis itu diperbarui ya. Pernah dibatalkan terus dipakai lagi ya. Jadi dulu pernah 25 tahun 92 itu dibatalkan. Diganti dengan 17 2012 tapi diganti lagi kembali ke 25 tahun 92. Nah, itu saya sudah sempat baca, perlu ada izin dari tempat kita mendirikan koperasi ya. Terus itu di bawah itu juga saya sertakan alamat webnya, nanti boleh dibuka ya. Terus berikutnya pertanyaannya mengenai inspeksi. Nah, ada yang pernah dengar nggak inspeksi itu apa? Jadi inspeksi itu adalah pemeriksaan secara seksama. Oke, pertanyaan ke-6 dari Mbak Siti. Online nggak Mbak Siti? Oh, ini ya Mbak Kiko Alif ini ya. Oke. Mengenai struktur organisasi ya. Struktur itu apa sih? Struktur. Tatanan atau apa lagi? Susunan, sistem, susunan ya. Jadi kalau struktur organisasi itu apa? Susunan organisasi ya kan. Jadi sistem atau susunan organisasi. Nah, ini ada satu definisi dari struktur organisasi, itu adalah bagaimana sebuah pekerjaan dalam perusahaan atau dalam organisasi itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Nah, itu dalam ilmu manajemen ya. Dalam ilmu manajemen itu kita sebut fungsinya itu namanya organizing. Nah, jadi kalau dalam ilmu manajemen ya, itu ada beberapa fungsi manajemen ya. Ada planning, ada organizing. Ini Mbak Ewot ini telepon saya ini. Sebentar. Ini ada yang nyelonong. Nah, sudah ini. Halo, tes. Nah, jadi organizing itu terkait dengan bagaimana mengorganisasi atau membuat struktur organisasi. Ya, nah, ini contohnya, misalnya dalam sebuah organisasi itu kan ada komisaris. Ya, komisaris. Terus di bawahnya komisaris ada direktur. Nanti ada direktur keuangan, ada direktur marketing, ada administrasi gitu kan. Nah, susunan seperti ini tuh namanya struktur organisasi. Struktur organisasi ya. Terus pertanyaan berikutnya mengenai isu etika ya. Isu etika yang memunculkan konflik. Nah, ini ada beberapa ya. Ada 4. Ya, ada 4 hal. Misalnya konflik kepentingan ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di mana sebuah situasi di mana keputusan yang diambil itu terpengaruh oleh kepentingan atau keuntungan pribadi ya. Nah, sebetulnya kan ini juga susah ya. Ini juga terkait dengan moral gitu kan. Nah, misalnya kayak kasus di Indonesia itu.
Kasusnya si siapa? Jokowi dengan itu siapa? Puan Maharani.